wartawan. Aktivitas gue lagi sibuk pendaftaran Polri, tes Polri. Umur gue sekarang 17 tahun 11 bulan. Tanggal 24 nanti gue ulang tahun. Hai, nama gue Nabila. Aktivitas gue sekarang sebagai mahasiswa, umur gue 21 tahun. Nama gue Rima Maulidia, umur gue 20 tahun, aktivitas gue sekarang mahasiswa. Nama gue Mutiara Mei Cindy, gue kuliah sama kerja, umur gue 20 tahun, baru 20 tahun. Nama gue Aninda, umur gue 21 tahun, aktivitas gue sekarang masih aktif jadi mahasiswa. Hai, gue Tifalayu Paremita, gue masih mahasiswa, umur gue masih 20 tahun. Pendapat gue, toxic relationship itu hubungan dimana cewek sama cowok tuh yang gimana ya, benefit gitu. Kayak misalnya bukan karena sayang, bukan karena cinta, tapi karena ada sesuatu yang dimanfaatkan di dalam situ. Menurut gue, toxic relationship itu dikarenakan mereka tuh udah bukan saling menyayangi lagi, melainkan udah saling menguasai gitu kayak. Jadi kayak pengen gue lebih ini, gue lebih itu gitu. Nah, toxic relationship ini disebabkan karena bukan cuma salah satu aja dari hubungan tersebut gitu, melainkan ya dua-duanya punya ikut andil dalam menyebabkan kenapa suatu hubungan tuh bisa menjadi toxic. Nah, toxic relationship ini sendiri menurut gue bukan cuma bukan cuma fisik, melainkan verbal juga gitu. Dan hubungan yang udah terlanjur toxic itu menurut gue udah gak bakal bisa balik kayak 100% gak toxic lagi gitu. Jadi ya lebih baik diudahin aja gitu. Pendapat gue tentang toxic relationship itu kan hubungan yang gak sehat ya, dimana setiap kita menjalin hubungan tuh dihadapi dengan masalah kayak pertengkaran, terus egois, posesif, terus gak bisa jujur sama pasangan, dan lain-lain sih banyak. Toxic relationship itu kayak lo dimana lo ngejalanin suatu hubungan yang di dalamnya kayak udah gak sehat. Jadi bukan sekedar tentang dia main kasar, maksud gue main tangan, atau dia sekedar kayak bentak-bentak lo, mukul-mukul lo, bukan. Cuman lebih ke toxic relationship tuh banyak banget. Jadi kayak lo kalau diselingkuhin pun, atau lo dia main belakang pun, atau lo yang main belakang, itu menurut gue udah toxic relationship. Toxic relationship menurut gue itu hubungan yang gak sehat yang terjadi antara dua orang manusia. Pendapat gue sih tentang toxic relationship itu kayak hubungan yang merugikan ya, soalnya kayak dia mengeksploitasi kebaikan pasangannya gitu, jadi kayak memanfaatkan atau bisa selingkuh atau bermain fisik gitu. Dulu dari 2016 sampai 2020 awal kemarin 3 tahun ya, itu gue menjalani bisa dibilang sih toxic relationship. Jadi kayak kalau misalnya toxic relationship itu kayak bukan di cowoknya doang, jadi dari kitanya juga ikutan gitu. Jadi kayak 3 tahun itu gue jalanin, ya gue sayang. Cuman kayak apa ya, ada di balik sayang itu sih ada menurut gue dimanfaatin gitu. Terus gue juga gimana ya, jadi kebawa. Gue tuh terlalu ngekang sama dia, posesif gitu. Gue selalu curiga, gak pernah percayaan banget sama dia. Ya karena sebelumnya sih kenapa gue bisa se-toxic itu karena gue sebelumnya pernah diselingkuhin. Padahal gue sebelum itu cuman pacaran tuh cuman berapa bulan ya, cuman 4 bulan. Dan itu gue udah diselingkuhin sama berapa cewek ya, berapa banyak, nggak banyak banget sih, tapi kayak beberapa gitu. Jadi gue muncul lah dari sesudah itu, gue karena gue takut keulang lagi sama yang dulu, jadi gue ya gitu ngekang dia. Gue takut banget. Jujur gue dulu tuh parah banget, sampai yang followers cewek aja nggak boleh ada yang di IG dia gitu, kayak bener-bener toxic banget. Terus dia juga menurut gue sih, menurut pandangan gue ya, yang cowok gue yang dulu tuh sayangnya tuh sayang yang manfaatin gitu. Jadi kayak I spend more money gitu, jadi kayak dia nggak pernah, jarang untuk gimana ya, mau bukannya gue matre atau gimana, tapi kayak gue merasa gue di gitu. Gitu sih. Jadi kayak toxic itu bukan dari satu orang doang menurut gue ya. Kalau misalnya toxic relationship itu bukan dari satu pihak doang. Jadi kayak kalau misalnya satu orang di situ toxic, bisa jadi dua-duanya tuh yang kayak benar-benar toxic, benar-benar jadi yang toxic banget gitu. Nah, gue sama orang gue tuh punya hubungan yang toxic, bukan serta-merta salah dia ataupun salah gue sendiri gitu. Kayak gue juga punya salah karena gue ngebiarin dia buat suatu hubungan tuh jadi toxic gitu. Jadi
ya itu sih karena salah dua belah pihak, dan kayak toksiknya itu kayak posesif, terus saling ngatur, terus saling melarang ini itu, nggak bisa support satu sama lain gitu. Jadi kayak nggak ada dampak positifnya gitu untuk kita berdua. Jadi gue tuh pernah pacaran sama seseorang yang menurut gue tuh sepanjang gue punya pacar, orang ini nih paling toksik menurut gue. Mulai dari lisan, terus perbuatan, lingkungan, segala macamnya toksik. Nggak ada yang bagus, ada sih dikit. Jadi tuh kalau secara lisan dia tuh sering maki-maki, ngeluarin kata-kata kasar, terus ya pokoknya semua perkataan yang gak bagus tuh keluarlah dari mulutnya. Terus juga gue sama dia tuh gak punya kehidupan, semua tuh hilang. Gue kayak hilang dari bumi ini. Jadi gue gak punya kawan, gue gak punya kegiatan apa-apa, sampai di titik dimana kontak handphone gue itu isinya cuman keluarga gue, sahabat-sahabat deket gue doang, sama dia. Sampai gue tuh kayak gue punya geng-geng gitu, gue keluar semua dari situ, gue hilang semua. Terus dia tuh juga nggak pernah mendukung kegiatan gue, jadi gue tuh harus ngikutin apa yang dia suka aja. Kayak misalnya gue mau ngelakuin kegiatan A, dia nggak setuju nih, nggak boleh gue ngelakuin kegiatan ini. Sampai titik gue mau kuliah juga, itu dia mau ngatur gue tuh di situ. Oh, lo harus kuliah di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini. Ada sih perlawanan gue di situ. Namanya buat masa depan gue kan, jadi gue harus nentuin dong gue mau di mana. Kalau secara fisik lagi ya pernah banget gitu. Awalnya sih pertama ya mungkin kayak cuman nempelin kepala apa gimana gitu. Makin lama makin parah sampai dimana waktu itu pertama kali yang menurut gue udah parah banget tuh yang rahang gue tuh sampai geser ya, sampai bengkak, gue nggak bisa buka mulut gitu. Kalau dijambak, ditampar tuh ya sering lah itu. Terus titik terakhir yang menurut gue udah bener-bener udah nih stop gue sama lo, itu sampai dia tuh ngegebuk gue ya, itu sampai gue kesebut keluar dari mulut gue tuh Ma tolongin Dinda gitu. Sampai karena gue tuh udah nggak kuat banget di situ ya, gue mau balik itu nggak bisa, itu posisi ada mobil tuh gue dihajar habis-habisan. Nah tapi anehnya ini orang setelah dia ngelakuin hal-hal yang kayak gitu, dia pasti minta maaf sama gue tuh sampai bener-bener hati lu luluh gitu, sampai sujud di kaki gue gitu, sampai pernah dia gue usir dari rumah gue karena dia abis kayak gitu. Punya sih kayak pengalaman pribadi gue kemarin-kemarin, seolah-olah dia tuh ngejadiin kita one and only gitu. Ternyata ngekang dan nggak boleh berteman sama temen cowok, nggak boleh pakai baju yang begini begitu, nggak boleh pergi-pergi kemana-mana, dan kasar gitu loh. Kasarnya itu kasar verbal sih, nggak kasar fisik segala macem. Ternyata pas gue gapin ya dia main sama cewek lain juga gitu, dan ada sempet sih beberapa yang kayak manfaatin soal uang macam. Mungkin pas PDKT dia nggak pernah nunjukin sifat asli dia, jadi kayak nama juga PDKT, kita selalu pengen kelihatan baik ya kan di depan gebetan kita, jadi kayak selalu nunjukin yang baik mulu, tapi pas masuk pacaran jadi kelihatan deh gitu kan. Mungkin itu sih awal dari toxic itu. Kayak awalnya emang kita nggak ada kan yang mau masuk toxic relationship ya, karena itu kita nggak tahu awalnya, tapi kayak lama-lama kita tahu gitu. Ya karena pastinya setiap pasangan itu kan kayak awalnya itu pastinya si cowok ini kan manis-manis, terus baik-baik, terus kan pasti kalau awalnya itu dibaik-baikin. Tapi seiring berjalannya waktu, kayak si cewek ini kan pasti bakal tahu kalau sifat aslinya cowok itu, dan cowoknya itu pasti bakalan nunjukin loh sifat aslinya dia tuh kayak gitu. Apalagi yang ketemu cowok yang temperamental gitu kan. Nah, tapi karena si ceweknya nih awalnya nggak tahu, lama-lama kan ketahuan gitu. Jadi mereka tuh terjebak di dalam situasi itu. Menurut gue rata-rata orang yang masih di toxic relationship itu dia ngerasa ada yang dia nggak bisa temuin di orang lain. Kayak sorry nih, rata-rata misalkan cowoknya atau ceweknya tukang selingkuh, tapi rata-rata sih yang banyak cowoknya ya. Gue bukan gimana sama cowok, tapi emang biasanya cowoknya. Dia ngerasa cowoknya tukang selingkuh segala macem, tapi si cewek ini masih aja mau atau masih aja mau balikan gitu. Karena sorry, mungkin faktor pertama masalah duit, kayak cowoknya royal
atau segala macam. Tapi banyak juga yang ngerasa kayak even si cowok atau si cewek ini yang nyakitin, pasangan lo yang nyakitin, tapi cuman dia juga yang bakalan tetap sayang banget sama lo. Padahal kalau dipikir-pikir, menurut gue kalau udah toxic itu udah nggak sayang sebenarnya. Menurut gue karena kan kita kenal dengan orang, stranger, pasti awalnya itu lo nggak tahu sifat orang ini sebenarnya itu gimana gitu. Pasti lo awal kenal dengan dia, ya lo tahu bagus-bagusnya dia, hal itu yang buat lo tuh mau sama dia. Tapi kan makin lama orang itu makin nggak betah sih, jadi fake gitu kan. Makin lama keluar sifat aslinya ya memang kayak gitu sifat aslinya. Kalau menurut gue sih mereka tuh pas di PDKT kan baik-baik aja tuh, kayak mungkin personality-nya good atau gimana. Terus pas terakhiran udah semakin nyaman, mereka tuh kayak keluarin sifat aslinya yang kayak mengekang atau segala macam. Terus ya gitu, jadi si lawan pasangannya ini jadi kayak percaya-percaya aja loh, kayak oh emang sifat dia yang kayak gini segala macem gitu. Karena mungkin itu sih tadi, manfaatin gitu. Jadi kayak mungkin menurut gue kita keenakan gitu kali ya. Si cowoknya keenakan, terus kitanya juga udah terlanjur sayang untuk jadi ceweknya. Itu kan kalau cewek tuh kayak gimana ya, cepet sayang gitu loh sama cowok. Jadi walaupun mau gimana pun, mau setoksik apapun, karena udah sayang banget, karena udah lama berhubungan kayak udah 3 tahun atau berapa tahun, udah lama banget. Kita udah sayang banget. Terus cowoknya tuh ya mungkin cowoknya kayak cewek ini gak sih, sadar gak sih dia ini kalau misalnya gue manfaatin dong, mungkin gitu. Jadi kayak ya gitu, mau seberantem apapun pasti bakal balik lagi kalau toxic. So kalau menurut gue dulu, karena kitanya sayang, terus juga karena keenakan gitu. Hubungan yang toxic itu disebabkan karena mereka tuh saling sayang yang berlebihan gitu. Jadi berawal dari sayang yang berlebihan, mereka tuh pengen nguasain satu sama lain. Nah, oleh karena itu mereka udah terbiasa nih dengan kayak semau-mau, ngatur, posesif, dan lain sebagainya. Nah, pas mereka mau coba buat keluar dari situ, mereka nggak bisa karena itu udah di comfort zone yang mereka gitu loh. Jadi kayak kalau mereka keluar kayak mereka merasa dibilang. Ya mungkin karena udah terlalu cinta ya, udah terlalu sayang, jadi kayak untuk ditinggalin itu kayak susah gitu. Terus kayak misalnya selalu ngancem si ceweknya, kayak misalnya kalau kamu ninggalin aku bakal bunuh diri gitu, aku bakal ngelakuin apapun. Dan pasti kan si cewek itu kan ngerasa takut kalau si cowok itu bakal ngelakuin itu. Padahal kan itu kayak cuma ancaman gitu. Otaknya tuh kayak dicuci gitu loh sama si cowok itu. Dengan kita tuh harus percaya omongan dia kalau dia bakal ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu deh menurut gua. Walaupun dia udah coba sana sini, cuman tetap aja dia tuh gak temuin satu yang dia rasain di hubungan yang toksik itu. Entah karena nyamannya, entah karena treatnya, entah karena duitnya, segala macam. Ya menurut gue banyak faktor dan itu salah satunya. Menurut gue karena hal paling besarnya tuh ya lo sayang sama dia, lo bakal berpikir nih, kayaknya besok gak bakal kayak gini lagi deh, kayaknya besok bakal berubah deh. Ternyata salah. Hal yang kayak gitu tuh memang udah mendarah daging di diri dia tuh, nggak bisa berubah, itu nggak bisa. Jadi ya bakal kayak gitu lagi sampai kapanpun. Kalau menurut gue mereka tuh terlalu sayang dan kayak terlalu percaya sama orang tersebut, nggak bakal ngecewain, kayak udah hak milik dia gitu. Padahal sebenarnya bisa berbalik terbalik banget. Ketika gue ada di kondisi itu, awalnya ya kayak gue berusaha memaafkan, gue berusaha memperbaiki hubungan itu. Cuman kalau misalnya udah di fase yang emang udah nih udah nggak bisa, ya udah mau nggak mau ya kita harus ya udah benar-benar kayak ya udah lepasin aja gitu. Emang pasti berat awalnya, cuman ya mau nggak mau gitu, daripada saling menyakiti kan itu lebih nggak enak ke depannya gitu. Nggak ada dampak positif yang bisa kalian dapat juga dari itu. Harus tegas sama diri. Kalau gue yang di posisi itu sih, gue lebih kayak introspeksi diri aja loh, dan bisa memperbaiki diri gue dulu nih. Kayak misalnya kalau gue nggak mau diposesifin, ya gue harus nggak posesif sama pasangan gue itu. Kalau gue nggak mau diegoisin, ya gue nggak boleh egois. Terus juga jangan berharap cowok lo itu bakal berubah karena lo, karena itu mustahil banget sih menurut gue. Yang pasti yang harus lo lakuin tuh, yang pertama ya harus ngerubah diri lo dulu, ngerubah sikap-sikap itu dulu. Pertama gue coba buat kayak maafin. Udah gue maafin dan gue mikir dia bakalan berubah. Setelah beberapa kali gue maafin dan gue mikir dia bakalan berubah, ternyata enggak. Dan terakhir pas kejadian fatal, gue tinggalin, kelar, cabut. Ternyata setelah beberapa tahun ya dia balik lagi gitu.
Cuman pas di posisi gue waktu itu gue berusaha buat kayak lupain, gue buat maafin. Pertama gue pasti maafin dulu ya sebelum gue lupain. Terus gue coba buat kayak biasa aja dengan gak putusin atau gak gimana-gimana. Tapi kayaknya makin beberapa kali kejadian, menurut gue cut, lupain aja. Hal yang coba gue lakuin pertama mungkin maafin, tapi makin lama gak bisa ditoleransi menurut gue. Terus ya setiap orang tuh pasti punya titik sadarnya masing-masing. Ketika lo udah sadar hal ini gak bagus buat lo, ya lo harus punya tekad buat ninggalin hal itu dengan segala resikonya, mulai dari galau, sedih, sampai kayak lo gak punya perasaan apa-apa lagi. Kalau gue sih kayak coba memperbaiki dulu, diomongin baik-baik, diajakin komit, kayak janji supaya nggak ngulangin lagi gitu. Terus kalau misalkan emang dia keulang lagi segala macem, ya gue harus nggak mau ya cabut. Kalau emang nggak bisa cabut, gue minta tolong gitu loh. Jadi kayak curhat ke temen atau ke orang tua, minta tolong bantuin supaya kayak gimana sih caranya biar keluar dengan aman gitu. Menurut gue yang timbal balik sih. Jadi kayak kalau misalnya gue sayang sama dia, ya dia juga harus sayang sama gue. Jadi sayangnya tuh yang benar-benar sayang, yang pure sayang gitu loh. Nggak ada manfaatin yang kayak, gue sayang sama dia karena followersnya banyak, atau gue sayang sama dia karena dia kaya, atau gimana gitu. Jadi kayak timbal balik aja sih. Terus terbuka sama orang tua, itu nggak boleh nyumput gitu. Jadi itu sih menurut gue yang healthy relationship. Terus kayak nggak ada untuk manfaatin apapun itu, walaupun sekecil apapun manfaatin cewek atau manfaatin cowok, aduh jangan deh, itu namanya toxic, udah termasuk toxic. Kalau healthy itu yang kayak terbuka sama orang tua, cerita sama orang tua, walaupun ya namanya juga masih di underage ya. Underage nggak sih kita ini? Nggak ya kayaknya, udah nggak ya, udah 18 tahun. Ya untuk coba aja untuk cerita sama orang tua gitu, walaupun lagi sedih atau senang gitu. Hubungan yang baik itu menurut gue yang bisa ngasih dampak positif, yang tadi gue bilang, bisa saling support, terus kayak bisa saling ngertiin, pokoknya intinya bisa bikin lo tuh jadi orang yang lebih baik gitu. Bahkan kalau bisa saling kayak yang tadinya nggak biasa lo lakuin karena pacar lo kayak mendukung lo buat ngelakuin ini, yang misalnya lo punya potensi ini tapi lo nggak percaya diri, tapi karena biasanya kan semangat dari pacar itu berbeda gitu, tapi karena pacar lo bisa nyemangatin lo, bisa ayo kayak kamu bisa bla bla bla, ya menurut gue itu sih kayak jadi saling support sama lain. Hubungan baik yang menurut gue tuh ya yang saling support satu sama lain gitu, bisa tukar pikiran dan juga bisa saling jujur, yang penting bisa saling percaya sama pasangannya, bisa membagi waktu ketika sama teman dan ketika sama pacar. Itu sih yang menurut gue. Satu, nggak ngekang satu sama lain. Dua, kayak percaya satu sama lain. Dan tiga, kayak lo bebasin pasangan lo, tapi tetap dalam artian sama-sama tahu porsi ya. Misalkan si cewek bolehin si cowok jalan sama cewek lain, maksudnya kayak temen segala macem. Itu menurut gue gila sih, itu keren banget. Dan menurut gue hubungan yang sehat tuh kayak apa ya, lo percaya, lo kasih kepercayaan, lo bebasin, dan lo sama dia sama-sama komunikasinya lancar. Jadi si kepercayaan yang lo kasih sama-sama ke pasangan lo nggak bakalan pecah gitu aja. Hubungan yang baik menurut gue itu hubungan yang mensupport satu sama lain, mau dalam hal apapun. Jadi lo nggak boleh ngelarang pasangan lo buat ngelakuin hal yang nggak lo suka. Kalau lo nggak suka dengan kegiatan pasangan lo, cukup lo omongin aja, tapi nggak perlu lo larang untuk dia ngelakuin hal tersebut. Kalau menurut gue pribadi sih, hubungan yang baik itu yang saling mensupport, ada di saat kita seneng walaupun sedih, dan nggak mengekang, kayak lebih ke open minded, kayak mau main sama dia punya sahabat cewek atau cowok, ya mendukung, deket ke sahabatnya, nggak kayak lo nggak boleh main sama ini, nggak boleh main sama itu. Kalau menurut gue sih, kalau udah awal dia udah kayak gitu, itu udah jenjang berikutnya bakal ada kasar verbal maupun fisik sih.